Bahasa dan Sastra Indonesia di IKIP Malang tahun 1992 dan pada tahun 2006 menyelesaikan S2 di kota yang sama, sedangkan gelar doktor diraihnya di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UNS dan lulus dengan predikat cum laude. Kemudian beberapa tulisannya, baik itu berupa esai sastra, puisi, cerpen, dan artikel yang dimuat di berbagai koran, majalah, dan media online seperti majalah Sastra Horizon, Basis, Media Indonesia, Koran Tempo, Nusantara Institute, dan lain-lain. Sedangkan karya bukunya ada Exotica Sastra, yaitu kumpulan esai telaah sastra di tahun 2017. Ada Metafora Waktu, kumpulan esai budaya juga di tahun 2017. Ada Dari Zaman Kapujanggan hingga Kapitalisme, segugusan esai dan telaah sastra di tahun 2011. Ada Penakwil Sunyi di Jalan-Jalan Api. Jadi produktif sekali ini di tahun 2018. Kemudian ada Wangsit Langit di tahun 2015. Ada Janturan pada Juni 2011. Dari Zaman Citra ke Metafiksi atau Bunga Rampai Telaah Sastra DKJ, Kepustakaan Populer, Gramedia, dan Dewan Kesenian Jakarta di tahun 2010. Masih ada lagi Bilingual Anthology of Indonesian Writing tahun 2009. Kemudian ada Membongkar Metanasari Wayang di tahun 2020 dan lain-lain. Kemudian kalau kita ingin mengetahui pengalamannya, di sini juga ada banyak sekali pengalamannya sebagai berikut. Diundang dalam berbagai acara sastra nasional dan internasional, antara lain, 1. Cakrawala Sastra Indonesia, Dewan Kesenian Jakarta di tahun 2004. Kemudian yang kedua, memberikan ceramah sastra di Hankook University of Foreign Studies, Seoul, Korea Selatan pada bulan Juni 2009. Hadir juga atau diundang di dalam Festival Sastra Internasional Ubud Writers and Readers Festival di tahun 2009. Ada juga Mimbar Penyair Abad 21 DKJ pada tahun 1996. Kemudian terpilih sebagai salah satu dari 10 sastrawan Indonesia dalam program Residensi Sastrawan Berkarya di kawasan 3T yang ditaja Badan Bahasa Nasional pada tahun 2017. Lanjut, masih juga diundang mengikuti sejak tahun 2000 aktif memberikan workshop menulis sastra, khususnya bengkel sastra di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Lalu penghargaan yang sudah diraihnya: 1. Penghargaan Sastra Pendidik dan Badan Pusat Bahasa Nasional di tahun 2011. 2. Penghargaan Seniman Sastrawan Gubernur Jawa Timur tahun 2014. Dan penghargaan ketiga ada penghargaan Sutasoma Balai Bahasa Jawa Timur tahun 2019. Dan penghargaan keempat, pemenang kedua, Sayembara Kritik Sastra Nasional pada Dewan Kesenian Jakarta di tahun 2004. Yang kelima, pemenang unggulan Telaah Sastra Nasional Dewan Kesenian Jakarta tahun 2010. Pokoknya diborong semuanya, banyak sekali, luar biasa. Dan 6, pemenang kedua Sayembara Pusat Perbukuan Nasional di tahun 2008 dan 2009. 7, pemenang 2 Sayembara Esai Sastra Korea, 2009. 8, pemenang Lomba Mengulas Karya Sastra Nasional yang ditaja oleh Depdiknas Pusat, Majalah Sastra, Horizon, dan Ford Foundation 5 kali berturut-turut, luar biasa. Di tahun 2002, 2003, 2004, dan 2005 dan juga 2006. Nah, bila ingin mencatat
emailnya di sini ada Cahwit @yahoo.co.id, HP-nya 82143785362. Jangan khawatir, walaupun tadi saya sudah membacanya secara maraton, insya Allah nanti peserta juga akan mendapat salinan dari biodata beliau. Jadi nanti kalau mau mengulik di internet akan bisa lebih mudah. Baik, setelah saya bacakan biodata, langkah baiknya kalau langsung saja saya serahkan sepenuhnya untuk Pak Mukhoiri atau Pak Haji memberikan sedikit sambutannya sebelum nanti Pak Cahyono mengisi atau berbincang bareng bersama kita dalam acara Bincang Buku di malam hari ini. Begitu, monggo Pak Khairi dipersilahkan. Matur suwun, Bu Hajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang kami hormati para sesepuh Rumah Virus Literasi, Mas Wid, Cahyono Widianto, dokter. Kalau bukan seniman ada doktornya ya. Tapi kalau kemarin saya dimarahi karena memasang gelarnya di flight tabu. Akhirnya ya Mas Wid saja, karena kami waktu muda ya sering ketemu, kami saling tahu bagaimana proses waktu muda dulu. Mas Wid di Malang, saya di Surabaya, beserta kembarannya. Jadi beliau itu punya saudara kembar, juga sastrawan. Yang anehnya itu dua-duanya jadi penyair. Penyair dari Ngawi, yang satunya hidup di Surabaya, satunya lagi hidup di Malang. Dan saya tidak heran akan prestasi yang berjejer-jejer tadi, dan bukunya lebih banyak dari yang disebutkan. Saya tahu betul bukunya lebih banyak dari yang disebutkan tadi, dan tenaganya masih sangat kuat sekarang. Dan tahun kemarin juga kuat dalam karya kreatif, dan termasuk juga membuat buku-buku esai. Jadi ini teori dan praktik itu menyatu dalam Mas Wid. Jadi saya tidak berpanjang lebar tentang beliau, tapi saya ingin menandaskan ini nanti mohon kiranya dijadikan forum atau momentum untuk belajar dari beliau. Syukur-syukur nanti pada pesan buku setelah ini ya, itu yang penting ya, supaya tahu bukunya kayak apa ya. Jangan hanya diomong saja nanti oleh beliau sebagian, tapi yang penting nanti mungkin bisa pesan, mungkin di chat begitu, atau Mas Wid berbagi nomor HP-nya biar kalau pesan seperti apa. Syukur-syukur nanti kalau ada yang tanya diberi buku-buku yang penting yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, bahagia sekali saya di sini. Ini sementara masih 23, nanti akan merangkak jumlahnya insya Allah ya, sambil menunggu. Nah, ini sudah bincang buku ketiga Mas Wid. Jadi kami itu mau fasilitasi teman-teman RVL biar gerak juga. Selain ada pelatihan, itu juga ada bincang buku. Pelatihannya sudah 3 kali, dan bincang bukunya juga 3 kali sekarang. Sehingga selain belajar langsung teorinya begitu, Bapak Ibu diminta untuk juga menggali pengalaman atau pengetahuan praktiknya, melihat bagaimana teman-teman yang menggeluti dunia praktik, yakni dalam menulis, itu juga berbagi. Nah, Mas Wid juga mohon kiranya nanti di samping memamerkan bukunya untuk dibedah sendiri ya, dipamerkan sendiri, mohon kiranya nanti menyinggung tentang proses kreatif. Saya kira berproses semenjak tahun 90-an ya, sampai sekarang itu, dan tanpa henti Bapak Ibu, saya tahu ya, di samping jadi guru juga terus sampai sekarang beliau tetap aktif, apalagi kemarin setelah selesai doktor itu saya tahu bukunya mendul-mendul besar-besar itu ya. Yang ya entah nanti mau itu melimpah ke perguruan tinggi biar jadi guru besar, ya nggak ngerti ya. Tapi waktu lomba tahun lalu, guru penulis
fiksi non-fiksi tahun lalu. Kalau nggak keliru jumlahnya 5 ya Mas ya? Mengunjungi Trunyan, dan kebetulan ada yang meninggal dari suku Trunyan yang kemudian saya mohon izin untuk membacakannya secara lengkap. Ya. Trunyan, diriak air yang tenang, sampan mengapung bulan, mengantar jasad berlahan sampai tepian. Tak ada gelombang, apalagi palung di sini. Hanya angin yang meniup tanpa gaduh, menghembus dingin rambut-rambut di pangkal leher, serupa lancip jarum mencucuki kulit ari. Tak ada kelokan tajam di sini. Semua berjalan lurus ke depan. Tak ada yang menoleh ke belakang. Mata memandang jauh ke depan, menerawang dunia niskala, tempat segala waktu bermuara. Bocah-bocah di dermaga bambu sederhana, seperti hidup yang juga teramat sederhana, menatap dengan mata yang tak basah, mendengarkan air berkecipak lambat, seperti harapan akan masa depan yang juga terasa lambat dan berat. Tapi mereka tekun menghikmatnya tanpa merasa ada yang hilang, seperti kedatangan dan kepergian. Waktu menyisir hidup dengan lembut, serupa kabut yang mulai turun, mengantar sampan kembali pulang, meninggalkan mereka yang harus kembali sendiri. Nah, bagi saya ini luar biasa ini. Jadi, dan saya menemukan konsep itu kalau kemudian saya mencoba menggunakan ilmu saya, bahwa hidup itu adalah mulih mula niro, mati itu adalah mulih mula niro, kembali ke kampung halaman. Ya, dan di masyarakat Trunyan yang notabene masih penduduknya ekonomi ya, mereka menanggapnya itu dengan sangat tenang, sangat luar biasa. Nah, ini bagi saya menginspirasi, sehingga muncul puisi-puisi yang judulnya puisi Trunyan tadi. Dan sampai sekarang saya masih membayangkan bagaimana jenazah yang ada di Trunyan dan sebagainya. Itu bagi saya selalu itu akan mengorek-ngorek ingatan untuk mendapatkan suatu saat nanti puisi yang lain muncul meskipun mungkin temanya nyerempet-nyerempet sama. Kadang-kadang keisengan saya untuk menanyakan takdir Tuhan itu juga muncul di dalam buku ini. Saya menganggap bahwa apakah mungkin yang namanya kelahiran, kehidupan, perjalanan manusia, pekerjaan dan sebagainya sampai mati itu jangan-jangan permainan Tuhan. Ya, jadi ya Tuhan membuat permainan yang jenaka. Dan kita juga berada di dalam dunia permainan itu. Saya mencoba menanyakan bagaimana mungkin bahwa kejadian yang dalam ilmu filsafat, sifar yang tidak terduga itu selalu setiap saat itu ada di sekeliling kita, yang di dalam konsep kita sebagai orang yang beriman itu disebut dengan takdir itu. Tapi saya mencoba menanyakan takdir itu, tentu saja saya menanyakan melalui puisi. Nah, saya membukanya dan saya sengaja membuka menanyakannya itu pada puisi pertama dalam buku dalam bayang Tuhan yang ingin ku kenal ini. Judulnya Permainan Tuhan yang ingin ku kenal. Jadi, wah ini mainan nih, tapi saya kok belum mengenalnya, saya pengen lebih mengenalnya. Ya, saya bacakan lagi. Saya memakai idiom tentang Laron. Boleh ya, saya izinkan Anda baca lagi. Silakan, dengan senang hati. Permainan Tuhan yang ingin ku kenal. 1. Seekor laron, sayapnya rantap oleh api. Setelah seharian memburu cahaya. Seekor kekupu, sayapnya rontok di taman bunga. Setelah jari seorang bocah menggamitnya mesra. 2.
di depan tungku. Apa yang dapat kau baca tentang gairah api mesra, usuk membakar kayu, di depannya kopi dalam cangkir alit, perlahan dingin membasi di bibir, pahit hitamnya mendekam di jakun, untuk bersiap kembali meronta, ketika ingatan tak ingin membatu, seperti kenangan pelaut pada laut yang dingin, tenang, dan kejam. Di depan tungku, bau hujan yang ranum, tenggelam oleh sangit arang kayu. Panas api seperti gelisah gadis, menunggu kekasih sepanjang purnama, bertandang dengan kecupan lembut, sebelum senja dan kenangan membayang, serupa nubuat yang menjadi suratan. 3. Seperti kemarin sore, hari ini hujan lagi, bagai langkah bocah-bocah mungil, menggugurkan bunga-bunga mangga atau daun-daun jati yang ranggas, melebur bersama humus dan rengkas tanah. Seseorang akan segera mengemas barang, melancongi lagi jejak-jejak yang pernah ditapak, di antara semak, bebatuan, dan simpang jalan, menuju rumah seluruh rindu yang keramat, dan bumi menatap dengan mata malaikat tua. Bersama hujan, bulan pingsan, cinta merayap dari peti-peti mati, seperti bentang kenangan penyair yang letih, menghikmat musim berlepasan, bersama mimpi-mimpi ganjil yang harus pada urat-urat daun dibasah hujan. Kau jadi tahu perjalanan buah yang disia-siakan ranting, berakhir pada gembuk tanah dan ulat-ulat setia, membantu musim memperabukannya sempurna. Hitung serabut-serabut hijau ini, gambaran atlas perjalanan sampan dengan nahkoda yang tak pernah bosan berlayar, menerka arah mata angin yang terlupa sebelum matahari angslup di ujung dermaga. Nah, kawan-kawan semua, seperti halnya para penyair yang lain, saya sangat suka ngopi. Dan yang saya cari adalah warung-warung kopi yang unik-unik, yang ada pawonnya, yang ada kayu bakarnya. Lalah, pada saat itulah saya kadang-kadang menikmati sesuatu yang sangat eksotik. Jadi di dalam bait yang kedua tadi, di sekuen kedua tadi, di depan tunggu, apa yang dapat kau baca tentang gairah api mesra, usuk membakar kayu, itu sebenarnya gambaran ketika saya ngopi lalu kemudian ini, tetapi saya tidak tahu kemana, ke arahnya, ke arah ya tadi, keabadian yang tadi. Nah, itu yang menjadi ini. Dan itu sangat berbeda dengan puisi saya yang sebelum ini, yang judulnya Aji Saka dan kisah-kisah tentang tahta. Saya bermain-main dengan simbol-simbol Jawa tentang Aji Saka, kemudian tentang Dewata Cengkar, kemudian tentang mitos-mitos Jawa, tetapi tidak bisa disebut dengan arah ke arah sufistik begitu. Tapi ya saya nikmati karena, dan saya tidak tahu yang akan lahir nanti antologi yang berikutnya itu apa. Tapi saya selalu bercita-cita tiap tahun selalu ada antologi. Ya, dan pasti nanti warnanya akan berbeda. Ya, jadi itu. Nah, lain lagi dengan buku saya yang Penakwil Sunyi di Jalan-Jalan Api. Saya banyak bermain-main dengan humor, dengan guyon-guyon yang berbeda. Ya. Saya bacakan satu lagi. Bagaimana coraknya bisa berbeda. Kalau tadi serius banget tentang Sangkan Paraning Dumadi, ini main-main. Puisi ini saya anugerahkan sebetulnya kepada teman saya, temannya Mas Koiri juga, penyair Cahyono. Jadi pada saat beliau ulang tahun, dia buat antologi, saya buat puisi ini. Ya, judulnya Selfie. Karena Pak Tengsu itu, moga-moga dia ikut di sini. Mas Tengsu itu suka sekali selfie. Ya.
kepada TT. Di sini juga Marzuki. ada Mas Bro Marzuki suka selfie. Iya. Oke, jadi selfie kepada penyair TT, Teng Sudahyono, maksudnya begitu. Sepagi ini, kulihat wajahmu selfie, nampang di FB. Sedikit mesra bergaya ceria, wajah muda dan mata bunga-bunga, membagikannya gratis tanpa biaya. Pada siapa suka melalui kamera, dibantu tongsis berkaki 3. Kaki-kakinya menjalar, serupa kenangan membelukar. Kau harus selalu mengabadi, tersimpan rapi berpeti-peti. Sampai nanti di suatu hari, setiap orang kau silahkan keluar, masuk, datang, pergi. Terutama di saat-saat sunyi, ketika listrik oglangan, wifi mati, dan orang-orang kehilangan puisi. Di pagi ini, di FB, ku ingin melihat kau selfie lagi, sambil minum kopi bersama puisi. Ahai, aku lupa, kini kau dilarang dokter ngopi lagi. Ya, karena memang Pak Tex dilarang ngopi lagi. Ya, begitulah. Jadi kadang-kadang suasana, mood kita, dan kadang-kadang itu juga bercampur dengan background kita ketika kita ini. Sehingga karena saya orang Jawa ya kadang-kadang itu muncul dengan sendirinya. Tapi yang jelas dalam bayang Tuhan yang ingin kenal, ada kerinduan untuk mengenal Tuhan dengan lebih ini. Ya, termasuk ketika akan saya bacakan ketika saya punya pengalaman di Madinah. Tapi saya malah tersiksa, Mas Khoir ini ketika pengalaman di Madinah pertama. Karena aku wong ruwet, kebetulan saya ke sana itu ya tidak bayar, teman-teman semua. Ya suatu-suatu tidak tahulah kenapa saya bisa di sana. Umrah atau haji itu, Pak? Dalam umrah atau haji? Tindak haji atau umrah? Umroh. Ya, dan saya di luar pengetahuan saya, ya pokoknya saya tiba-tiba mendapat rezeki atau tiba-tiba saya ke sana tanpa, dan saya stres Mas itu karena apa? Wah, gak pantas ya wes. Wah, izin saya menghadap ke sana itu arep diapakno. Sampai saya ingat itu Mas Khoiri, nginapnya itu di hotel, lupa, di depan tim. Ketika malam mau berangkat itu, calon-calon jemaah yang lain tidur untuk persiapan itu, saya masih nongkrong di depan Taman Imam Marzuki sambil berpikir aku luar biasa nih kalau ya. Dan akhirnya muncul puisi di Hotel Movenpick Madinah. Ya, coba saya lihatnya di halaman berapa ini. Ya, umroh ya saya nggak puisi ya. Ya, umroh itu sudah, ini rumah yang pertama waktu itu. Ya, Hotel Movenpick Madinah. Ya, sampai sekarang saya hafal hotelnya. Dan ketika sekian tahun saya ke sana lagi dengan istri saya cari hotel itu masih ada. Ya, dan akhirnya puisinya ini saya bacakan lagi ya. Ya. Monggo. Asik. Semangat membaca ya. Ya, siap. Hotel Movenpick Madinah. Dalam genangan bayang-bayang suram, pada dasar gurun mati, di mana cahaya mendadak buta, seperti pemburu tersesat dalam rimba membusuk. Pohon-pohon meranggas dibakar sunyi, matahari cuma meninggalkan sekelebat cahaya. Gusti, aku gagal menjadi Rumi yang menari dalam sunyi. Kata-kata cuma menjadi nyanyi yang gagu. Seperti pelamun mengarung lurung, tak ada dermaga menunggu karang. Kikis dikempur ombak setajam pahat, mengharap camar menunjuk arah. Gusti, aku gagal menjadi pemabuk yang merindumu, malahan kini jadi pengutuk di sela-sela kabut dan bulan yang berpupur.
dalam tangkai malam yang demam, ku ingin menanggalkan biji mataku, agar semua tak lagi sasar menghitung. Bulir peluh yang luruh bersama air mata yang sedia tumpah dalam piala pada meja percakapan yang diharap-harap menjelma ranjang persetubuhan. Gusti, setelah aku gagal menjadi Rumi yang menari, izinkan aku tetap jadi pemburu yang terbata-bata mengintaimu. Ya, jadi Mantap, kalimat terakhirnya luar biasa. Luar biasa. Saya kadang-kadang ya luar biasa ruwetnya Bu hidup ini. Betul-betul. Pak Tapi alhamdulillah setelah sekian tahun saya kembali, saya lebih ini. Tapi malah nggak bisa menulis puisi malah nih. Fokus. Gimana ya? Tapi kawan-kawan, saya pun kadang-kadang mendapatkan puisi ketika saya berada dalam keriuhan. Ini ketika saya mau naik ke kapal begitu, ya saya duduk, ya namanya penyair, nanti ya nongkrong ngopi kan gitu ya. Ya muncul. Perjalanan dari mana ke mana, Pak? Kalau tidak salah itu, saya dari arah Manado ke Pulang, mau ke arah nyebrang, mau ke Talaut itu. Ya, mantap. Ya, itu. Indonesia bagian timur. Iya. Iya, itu pengalaman saya yang paling menarik, Bu. Luar Indonesia ini luar biasa, sangat luar biasa. Hanya salah urus saja. Ya. Itu Sulawesi Utara itu. Iya. Wow. Perbatasan dengan itu. Ya. Ya, barangkali itu dulu bisa disambung dengan Bintang ya, Bu Baik, terima kasih sekali. Ini sudah saya bisa kemana-mana nanti. Saya ngintip, jadi tadi ada 2 buku itu ya, yang puisi lebih banyak ke main-main, rada selengean, itu kayaknya saya banget itu. Nanti saya pesan satu, jadi yang satu yang introspeksi itu, koreksi diri, mengevaluasi, saya pesan. Buku ini terus yang main-main itu juga yang ada selfie-nya itu. Yang main-main ini tinggal satu. Yang bermain-main. Tapi kira-kira kalau untuk seusia saya, Bu Teri, dan pensiunan itu untuk belajar nulis puisi yang puisi atau sastra gitu, kira-kira masih bisa. Masih bisa nggak ya? Kemauan itu sih luar biasa, tapi kita memantaskan diri juga gitu ya, Bun. Iya, benar. Iya, jadi memang Rumah Virus Literasi itu penghuninya itu bermacam-macam, terutama pensiunan, ada yang masih aktif, ada yang betul-betul penulis dengan tingkatannya itu sekelas dosen dan lain sebagainya. Sementara yang masih mengaku pemula juga banyak. Nah, pada malam hari ini sudah disuguhkan satu kegiatan yang luar biasa, menghadirkan juga langsung yang sudah menceritakan banyak sekali proses kreatifnya. Nah, bagaimana, apakah saat ini sudah bisa langsung? Halo Bu Mimin, Assalamualaikum. Iya, masih di ini. Jadi bisa langsung kita buka pertanyaan begitu Pak Haji, Pak Khairi, biar supaya lebih hidup ya. Karena sudah puisinya juga udah dibacakan semua, saya juga sudah mencatat sedikit-sedikit dan wah, kira-kira bisa nggak ya berproses seperti itu. Mungkin juga yang ikut menyimak pada malam hari itu berpikiran yang sama dengan saya. Jadi kita buka langsung cermin tanya jawab, bisa dengan mengangkat tangan ataupun menulis di kolom percakapan, begitu aja Pak. Oke. Mas Wid nulung sewu jenengan nulis nomor HP Mas di grup. Iya, nanti ada PO pesan. Ya, biar ada yang pesan. Ya. Itu Pak Untung tanya itu Pak Guru Untung. Pak Untung nomor 1 tadi. Iya, monggo. Mas Untung bisa ini langsung dinyalakan supaya bisa. Ya, terima kasih Bu Kanjeng dan semuanya. Saja sepenuhnya silakan bertanya. Ya. Kepada narasumber. Saya memang sudah tertarik dari kemarin gitu, dari judulnya. Saya ingin pesan langsung gitu. Apalagi di awal juga sudah dibuka, bagi yang mau pesan, saya ingin pesan langsung pertama kali.
Iya. Yang ingin saya tanyakan kepada beliau, selain perjalanan dan warung kopi itu, di mana biasanya itu tempat yang memantik inspirasi? Kalau Pak Khairi itu kan mengatakan ya dimanapun asalkan kita memiliki trigger, kita justru trigger itu yang akan memantik inspirasi. Mohon bisa disampaikan tempat-tempat yang memantik trigger untuk inspirasi itu. Terima kasih. Ya, langsung ya, bukan jeng ya. Ya, monggo Bapak, langsung saja biar mengalir sampai jauh. Ya, terima kasih Mas Untung. Saya tidak memiliki tempat-tempat yang memang khusus untuk ini, tidak, tetapi ya mungkin karena keterbiaan saja. Kadang-kadang di tempat yang tak terduga pun bisa jadi itu muncul. Ya, tapi kadang-kadang juga di tempat orang yang katanya eksotik, macam-macam itu nggak keluar. Iya, contoh saya yang tadi dibacakan Bu Kanjeng tadi, tahun berapa itu saya ke Korea, itu 10 hari, tidak ada satupun puisi yang bisa saya buat. Ya, ini padahal keinginan ada, tetapi ya jadi, tetapi kadang-kadang saya duduk di belakang atau bahkan hanya sekedar sekedar nyantai aja tiba-tiba ada seperti itu. Tetapi saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, saya yakin sudah paham semua bahwa ilham itu memang tidak datang seperti wahyu kepada para nabi atau tidak, tetapi ilham atau inspirasi itu harus dicari. Ya, kalaupun kita selambat laun memiliki kepekaan puitik, misalnya saya contohkan Pak Tengsu tadi. Pak Tengsu itu melihat sesuatu apa saja sangat gampang untuk melahirkan puisi. Jadi kalau saya ditanya mana tempat yang ini, semua tempat sangat potensial untuk menghasilkan sebuah puisi. Ya. Dan puisi itu tidak semuanya selalu serius, tapi kadang-kadang juga bisa puisi-puisi yang guyon, seperti misalnya miliknya Pak Mas Jokvin itu juga guyon-guyon. Termasuk sebenarnya di dalam puisi, dalam Bayang Tuhan yang ingin ku kenal, saya juga menanyakan Sangkan Paraning Dumadi tadi tentang kematian dengan nada yang guyon juga. Saya bacakan lagi nggih. Monggo, sip, Jadi, bikin penasaran ini. Ya, jadi kalau tadi kan serius tentang takdir Tuhan, ini tidak, ini malah ringan dan saya menganggapnya ini santai-santai saja ya. Cerita sehari tentang mati. Di awal pagi, seorang lelaki, wajahnya masih berseri-seri, bisik-bisik pada sang ibu. Hari ini hati-hati, lagi musim orang mati. Tak kenal pagi dan tak peduli lelaki atau banji. Sore hari, si lelaki wajah berseri, bisik-bisik lagi pada sang bini. Hati-hati, ini lagi musim orang mati. Apakah kau sudah pesan peti-peti mati? Sang bini yang baru kembali dari dengan melihat bayi menjawab dengan nada pasti, pergi cari baju bayi yang warna-warni agar kau tak segera dipanggil mati. Si lelaki dengan muka pucat pasi masuk kamar, memutar lubang kunci rapat dan rapi, dalam mimpi mencari-cari peti mati, malah menemu mumi berpeti-peti. Nah, ini saya buat ketika musim pandemi 2 tahun yang lalu. Ketika tapi jadinya baru 2022. Tapi tabungan ide itu ketika setiap pagi saya melihat di masjid itu ada Assalamualaikum, pengumuman meninggal itu muncul puisi. Nah, jadi sekali lagi bahwa tempat itu mungkin suatu saat menjadi pemantik ini, tapi kadang-kadang juga tidak begitu ini. Mungkin nanti Mas Khairi bisa
bercerita pengalamannya di Iowa ya. Ketika banyak di sebuah tempat yang nanti dikunjungi oleh banyak sastrawan-sastrawan dunia, karena tempat itu sebagai sebuah tempat yang kaya dengan imajinatif mungkin atau merangsang inspirasi. Itu mungkin nanti Mas Koiri bisa bercerita. Tetapi saya tidak memungkiri kadang-kadang tempat yang baru, tempat yang kadang-kadang menohok kita. Seperti ketika misalnya saya ke Talaut, saya betul-betul seperti saya orang agraris. Ketika harus berada di sebuah budaya maritim, saya seperti rusa masuk kota. Jadi, dan itu hampir setiap saat saya bisa menulis puisi tentang itu. Ya, tetapi itu tentu saja sangat tergantung pada momentumnya. Itu barangkali itu Pak Untung. Yeah. Terima kasih untuk jawabannya yang memuaskan. Langsung juga ada pembacaan satu puisi luar biasa. Lanjut Pak Usdov, silahkan bisa langsung bertanya. Yang sudah. Terima kasih Bu Kanjeng. Monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya mau tanya entah ini ya. Terus terang dari pembicaraan tadi ternyata dunia ini sempit Bu Kanjeng. Ya. Begitulah kira-kira. Oke, karena Pak Cahyono tadi menyebut juga Pak Tengso. Ternyata saya juga guru saya juga Tengso di dalam sastra. Ya. Sempat Bu, ya, sempat saya ada kemarin itu kan ada lomba puisi-puisi, kemudian saya gagal, sempat down. Kemudian tadi ada pembacaan dari Pak Cahyono, kok terasa tergugah lagi, pengen belajar lagi. Harus. Ya kayak tadi saya juga begitu toh, di usia seperti saya ini apa mungkin belajar puisi yang puitis dan majasnya bersayap seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaannya. Pertanyaan saya, bagaimana bisa menggambarkan suatu keadaan kemudian dijadikan sebuah imajinasi menjadi sebuah puisi ya. Itu aja. Rumusnya pokoknya lah, rumus pokok. Sebuah kejadian, sebuah realita kemudian dijadikan sebuah puisi. Apakah cukup hanya menggambarkan realnya atau ada terkadang kan kita terkungkung dengan diksi permainan diksi kata itu. Itu aja mungkin. Saya banget itu. Yang masih tertatih-tatih belajar. Itu aja mungkin bagaimana agar bisa terhindar dari permainan diksi dan sebagainya. Mudah-mudahan ini juga untuk pertanyaan peserta atau yang hadir pada malam hari ini hampir sama. Mudah-mudahan Pak Usdov bisa mewakili teman-teman yang hadir. Terima kasih Pak Usdov. Monggo. Ya memang sebetulnya bahasa puisi itu tidak selalu harus yang dalam tanda petik yang indah-indah. Atau ya kita harus menyebut Surya, Mentari, tidak juga. Tetapi kepiawaian merangkai atau menggabungkan kata itu sesuai dengan apa yang kita inginkan itu bisa tadi menimbulkan sesuatu yang menarik. Misalnya, kita melihat tiba-tiba ada pasir berbisik, itu kan sesuatu yang luar biasa. Di dalam kata-kata tadi saya kira kan sangat biasa. Seekor laron sayapnya rantap oleh api, setelah seharian lelah memburu cahaya. Itu kan hal-hal yang ini. Karena itu yang pertama, kita jangan terjebak bahwa ketika menulis puisi kita sedang merangkai kata-kata yang indah. Tidak. Kata-kata yang tidak indah pun bila kita rangkai itu dengan kita gabung-gabungkan itu menjadi sesuatu yang ini. Saya selalu mengatakan ketika saya membuat workshop bahwa tidak ada kata yang haram untuk ditulis menjadi ini. Dan ketika rangkaian kata itu kita gabung, tiba-tiba kita nanti dengan sendirinya menemukan rima saja. Saya akan mencoba mengingat ada puisi yang dibuat oleh anak asuh saya, anak siswa saya, ketika saya masih ngajar,
Saya kan sudah jarang ngajar. Waktu saya masih ngajar ada anak yang membuat puisi. Saya mengatakan bahwa resepnya adalah cermati pengalamanmu, kemudian nikmati pengalamanmu, lalu peristiwa yang kamu alami, lalu dia menulis puisi. Saya masih agak ingat, coba saya sambil mengingat-ingat. Judulnya puisi itu ditulis oleh anak kelas 10 sekian tahun yang lalu. Judulnya Ketika Upacara Bendera. Hari itu hari Senin. Upacara bendera di depan halaman sekolah. Aku berdiri di sini, kau di sampingku. Aku melirikmu, kau mengerlingku. Mata adalah jembatan waktu. Aku tersenyum dan kau pun tersenyum. Tiba-tiba pacarmu datang, mam aku. Bagi saya itu sudah puisi. Ya, artinya bahwa jadi seperti itulah. Artinya semua orang bisa, misalnya kita bisa berdiri di depan ruang tamu di Itu sini kayak ada kamu ketahuan gitu ya, sedang lirik-lirik. ya, saya mengatakan itu duniamu. Saya bilangan kepada anak itu sah dan itu bagus. Nah, karena itu kadang-kadang Kreatif. kita bisa menulis. Pak Tengsu Cahyono itu pernah membuat sebuah puisi yang bagus sekali, yang judulnya Gelas Aqua di Selat Madura. Dia pergi ke Madura mau ngajar di Sumeneb itu, dia menemukan banyak gelas aqua yang kemampul di laut jadi puisi. Sayang saya tidak hafal puisinya, tapi bagi saya menarik, gelas aqua di Selat Madura. Bayangkan gelas aqua di Selat Madura. Dari segi kata-kata tidak ada indahnya, tapi ketika kita baca, kita rasakan di dalam teori sudah muncul persajakan ya Mas Koin. Gelas aqua di Selat Madura. Mantap itu. Literasinya kan gitu. Ya. Jadi kita tulislah puisi tentang sepatu, tentang apa dan sebagainya. Ya, jadi yang paling penting adalah kita diberi oleh Tuhan, oleh Allah itu banyak hal, banyak kosakata yang bisa ini. Tapi kadang-kadang kita jarang sekali mengangkat kosakata pasir, lidah, abu-abu, coklat, kerikil, batu, besi, dingin, ya pusem dan sebagainya. Nah itu kalau kita gali, ya karena itu kata Khairil yang saya kutipkan tadi adalah seorang penyair, ada menggali potensi bahasa, mengotak-atik kata, mencari indahnya kata, tapi mengotak-ngatik. Kira itu mungkin bisa memuaskan. Terima Terima kasih, sangat bagus sekali nih. Jadi intinya kita jangan terjebak bahwa puisi harus kita mengotak-atik kata gitu. Lanjut, masih ada pertanyaan lagi? Monggo, mungkin di kolom chat ya, akan saya bacakan. Kita mulai dari ini ya, dari Bu Dewar ya. Di sini ada, mohon maaf Pak Wid, saya mau tanya. Sebentar, mana ya, ini dia pertanyaan. Oh, banyak sekali, sebentar. Saya dari urutannya di sini, dari mulai Pak Mahrus ya. Ya. Atau dari paling atas sendiri di sini. Ya, jadi yang tidak ingin bertanya dulu perlu saya bacakan, ini kayaknya dari Ning Puji tadi dengan tulisan huruf besar semua. Salam kenal Pak Wid, malam hari ini saya tidak bertanya, saya hanya ingin menyampaikan Pak Wid luar biasa, terima kasih atas paparan ilmunya, semoga menjadi ladang ibadah khususnya bagi Pak Wid dan kita semua anggota RVL. Itu tadi satu ucapan istimewa dari Bu Ning di
Wuning Puji di Sidoarjo. Kemudian tadi Pak dari Bu Hana, pertanyaannya, tempat khusus untuk mencari inspirasi menulis, apakah warung kopi pinggir sawah Pak Wid? Nah, tinggal iya atau tidak, atau mau diulas lebih panjang lagi, monggo. Iya. Pertanyaan Bisa dari jadi Bu Hana Najib. ya betul Bu Aja, bisa jadi di pinggir sawah, bisa jadi di kafe, bisa juga jadi di kantin sekolah, di kantin restorasi kereta api, bisa di mana saja ya. Karena tetapi ada juga yang tadi nanti Mas Koi harus cerita, ada tempat yang imajinatif di Amerika itu ya, selalu dikunjungi oleh para pengarang. Tetapi saya tidak memungkiri kadang-kadang ada sebuah tempat yang sebelumnya kita sudah mendengar terlebih dahulu, dan itu di bawah secara tidak langsung akan mempengaruhi kita. Tetapi bisa jadi tempat itu mempengaruhi kita, menginspirasi kita, tetapi tidak sesuai atau senada dengan yang dirasakan orang. Nah, saya bacakan puisi saya lagi. Baik. Cocok dengan pertanyaan tadi. Karena di buku ini berbagai banyak tempat, atau kadang yang dari sepele, dari warung kopi di rumah mertua yang hanya tunggu aja, sampai ini. Dan ini ada sebuah tempat yang barangkali kawan-kawan yang pernah ke Tanah Suci pernah melihat. Jadi Baki. Bu Ajeng pernah ya? Baki. Itu makam para syuhada. Tempat makam ini sahabat Nabi. Iya, oke. Bayangan kita kalau di pagi itu kan kita tahu, tapi saya mempunyai pengalaman sesuai dengan apa yang saya rasakan. Panjenengan bisa membacanya nanti di dalam dalam mendengarkan puisi ini. Judulnya Baki. Burung-burung berterbangan, gerimis menjelma mimis, sangit asapnya memfosil di jakun leher. Cadas-cadas batu menggigil, langit menyimpan rahasianya sendiri. Musim demi musim telanjang, sajak-sajak gemetaran, meninggalkan penyair, berlari mendobrak langit. Jarak dihapus bayang, rimbunan awan, kata-kata mendadak liar, meraba-raba debu gurun, larat memeluk sahwat tersingkap. Lepak cahaya bertafakur, serupa bayang-bayang kastil purba, roh-roh berebut memanjat langit. Dari rahim malam, Tuhan memilinku kembali jadi sperma. Jadi luar biasa. Ya, saya merasa malu berada di makam Baki itu. Jadi saya seperti dipilih Tuhan kembali menjadi barang yang tidak berguna, yang menjijikkan, tapi ya itulah. Jadi ya, tetapi sekali lagi kita untuk menulis puisi kita tidak perlu harus ke Baki, tidak perlu harus ke terminal Arjosari pun bisa. Dan itu bahkan ya ini bahasa penyair tenanan itu ya, kata Mas Koiri dulu waktu masih muda, bahkan sambil melihat di mana tuh Doli itu dia bisa jadi puisi ya Mas Koiri. Itu ya jadi itu. Mungkin dari mendengar atau membaca atau dari siaran televisi atau YouTube mungkin itu juga bisa menjadi inspirasi untuk menulis puisi begitu ya. Tinggal tergantung mood atau tidak si penulis, terus terbiasa dengan menulis kreatif atau tidak, begitu Pak. Lanjut pertanyaan berikut ya. Saya Bu Ajeng. Ya, ini mau yang ini dulu ya, boleh yang langsung. Silakan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Widi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Marzuki. Menarik sekali puisi-puisinya nih Pak Dr. Widi, ini luar biasa ya. Saya belum bisa membuat semacam itu sehingga kepingin belajar banyak. Yang saya tanyakan, setiap orang yang membuat puisi atau yang hebat di puisi kan punya kriteria ya, punya pakem dan sebagainya.
dan memang asik dengan puisinya masing-masing ya. Nah, kami penasaran menurut Pak Widi itu puisi yang baik itu seperti apa ya? Ini sering orang kan berbeda-beda, tapi saya penasaran sekali. Yang kedua, kekuatan dari puisinya Pak Widi itu di mana sehingga ini sangat membuat sangat indah dan sangat bagus sekali. Terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. matur nuwun. Yang kedua saya tidak bisa menjawab itu. Yang menarik. Yang menjawab orang lain ya Pak. Kritik ini Mas Yang sudah membaca puisinya ya, masa yang nulis puisi suruh ini ya. Tapi yang pertama Pak Marzuki menarik. Bagi saya setiap penyair itu memiliki jurus sendiri-sendiri. Saya punya banyak teman yang puisinya itu berbeda-beda. Mungkin saya terlalu tapi sebagai ketika awal-awal proses kreatif saya menulis, saya memang buat, dan itu juga saya pesankan kepada ketika saya memberi workshop menulis, baca sebanyak-banyaknya penyair-penyair atau pengarang-pengarang. Ibarat dunia persilatan, kita sedang mempelajari berbagai jurus yang dimiliki oleh banyak pendekar atau suhu-suhu. Ya karena itu kita mengenal gayanya Pak Sapardi Djoko Damono. Aku ingin kita mengenal gayanya Rendra mulai dari yang romantis sampai ini. Kau tak pernah mengerti bagaimana kesepianku menghadapi kemerdekaan tanpa cinta. Kau tak pernah mengerti lukaku sebab cinta telah sembunyikan pisaunya. Mengingat wajahmu adalah duka. Engkau racun bagi darahku. Bila aku kangen dan sepi, itulah aku tunggu. Itu Rendra ya. Ada masa apa sampai apa luar biasa ini. Luar biasa. Pada masa romantis itu ya. Atau kita juga bermain-main dengan filosofisnya Mas Gunawan Muhammad Asmaradana. Apa yang berharga pada tanah liat ini selain separuh ilusi, sesuatu yang kelak retak dan kita membuatnya abadi. Atau yang lain-lain. Bahkan kalau perlu kita akan belajar juga kepada yang di luar di luar bentuk yang tidak kita suka. Saya itu bersahabat dengan almarhum penyair Wiji Tukul. Saya tidak cocok dengan konsepnya, tapi saya juga senang membaca puisinya. Meskipun saya tidak mau kalau disuruh menulis itu, atau bahkan saya tidak bisa. Ya, karena kita memang berbeda itu. Tetapi saya suka, saya menghargai itu. Sama dengan misalnya saya membaca puisinya Jokpin. Yang judulnya Burung itu apa Mas Koini? Saya lupa itu yang sajak celana, yang tentang celana jin itulah. Macam-macam dan sebagainya sampai pada karya-karya Amir Hamzah dan Anwar kita kenal itu. Lalu kemudian ada pertanyaan, apakah kita nanti takut mengekor gaya mereka? Pada satu kali masa proses kreatif, pada awalnya mungkin kita meniru, tetapi pada langkah-langkah kalau kita intens menulis dengan membaca banyak jurus-jurus tadi, kita akan menemukan jurus kita sendiri. Ya. Jadi itu karena itu Pak Tengsu punya bentuk yang lain, Mas Aminuddin mempunyai gaya pengungkapan yang lain, Arif B. Prasetyo yang dari Bali tadi, Bu siapa tadi, beda yang lain, Afrizal Makna berbeda yang lain, dan sebagainya. Tetapi itu karena kita sebagai pembaca puisi yang rakus, seibarat sebuah tempat penampungan itu nanti ketika keluar itu akan menjadi jurus kita sendiri. Ya, jadi itu, dan kita tidak bisa memaksa. Kalau ada orang yang suka gayanya Sapardi, misalnya Mas Sapardi, ya biarkan saja. Kalau ada yang pas dengan gayanya Cak Nun misalnya di masa muda itu, lautan jilbab di padang mahsyar, di padang penantian, di depan pintu gerbang janji keabadian, aku menyaksikan beribu-ribu jilbab, berjuta-juta jilbab. Tidak, aku menyaksikan bermiliar-miliar jilbab. Lautan jubah, samudra putih, padang pengembaraan sejarah yang perih, di padang mahsyar, 1000 galaksi, 1000 hamparan jiwa suci bersujud, putih-putih bersujud, meremangkan nyanyian Allah Sang Maha Wujud. Ya Tuhan nafsul mutmain. Nah, saya cenderung tak mantap. Saya betul sastrawan luar biasa. Jadi itulah Pak Dokter.
Halo Pak Dokter. Saya penasaran, menurut Pak Dokter, indahnya puisi itu di mana? Ya puisi Pak Dokter, apa di rasa atau di macan atau di rima? Saya tidak bisa menyatakan dengan itu, tetapi begini, puisi itu yang bagus, yang indah menurut saya, apabila puisi itu memberikan kesan tanda petik di hati kita. Kesan ya, luar biasa ini. Ini ilmu ini. Ya gitu, tidak usah dijawab dengan teori misalnya dengan diksinya. Kalau itu bagi saya itu puisi yang bagus. Wah. Nah, dan itu saya sering menemukan di puisi-puisinya Sapardi, di puisi-puisinya bahkan di puisi teman-teman yang baru-baru, yang muda-muda itu luar biasa semua. Itu. Oke, makasih Pak Dokter, luar biasa ini, dapat ilmu banyak. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang ada di kolom chat ya. Banyak banget ini tadi, lumayan banyak Pak. Saya urutkan ya, tadi Pak Makhrus sudah. Kemudian tadi yang warung kopi. Benar nyela Bu, selamat datang Ya, Mas Kaha Taufan Aminuddin, Ketua Satu Pena Jawa Timur. ya. Itu ada. Raise hand. Ya, bukan, beliau Ketua Satu Pena Jawa Timur. Hadir di malam ini. Itu. Iya, terima kasih untuk kehadirannya. Ini saya lanjut. Oke, monggo. Pertanyaan yang ada di kolom chat ya, ini tadi sudah sampai ke pertanyaannya Bu Sumintarsih dari Purwokerto. Pak Wid, kapan dan dalam peristiwa apa awal mula Pak Wid menyadari bahwa puisi menjadi dunia barunya dalam bersastra? Terima kasih. Nah, ini untuk mengingat kembali flashback Pak Wid, monggo. Supaya kita tahu. Ya. Karena prosesnya beda-beda. Ya. Begini, ini cerita, ini tentu saja saya berbeda dengan teman-teman yang lain. Kebetulan saya beruntung mempunyai orang tua, dan ini yang hilang di zaman saat ini. Saya dulu selalu sebelum tidur, selalu nangis kalau tidak didongengi oleh orang tua saya. Nah, kebiasaan mendongeng. Bapak saya guru sastra Jawa dari SPG, Bapak dari SPG. Latar belakangnya sudah luar biasa dulu. Nah, saya tidak bisa mendalang, tapi saya hafal semua cerita wayang, semua tokoh-tokohnya, dan itu menginspirasi saya, sehingga saya suka sekali sejarah dan suka sekali membaca. SMP saya membaca buku ini, Mas Khoiri. Buku The Old Shatterhand. Oh ya. Ya, pengambilan Dr. Karme. Ya. Itu. Kemudian ya terjemahan lah Johann Steinberg itu, dan itu senang. Tetapi itu awalnya ya karena saya suka didongengi tentang hal-hal yang sifatnya sejarah dan berbau imajinasi. Ini saya selalu ceritakan kepada murid-murid saya. Salah satunya selain bapak ibu saya, ada guru SD saya yang membuat cerita yang sampai sekarang ini masih lekat di ceritanya begini. Guru SD saya namanya almarhum Bukovac kalau tidak salah, itu cerita dalam pelajaran sejarah itu dia cerita sangat hidup tentang seorang laki-laki yang dikejar oleh sekelompok penduduk itu lalu naik ke pohon kelapa. Ketika dia sampai di puncak, seluruh penduduk itu mengepung pohon kelapa itu. Logikanya si yang lari ke atas itu tidak akan bisa turun. Tetapi ceritanya itu oleh guru SD saya diceritakan bahwa tokoh itu mematahkan belara. Belara itu daun kelapa. Lalu belara itu dibuat terbang. Tokoh itu bernama Ken Arok. Itu melekat betul. Sampai pada suatu saat saya kuliah di IKIP Malang, saya mendapat pelajaran filologi. Ketika saya di perpustakaan, saya membaca buku yang namanya Adiparwa kalau nggak salah. Pararaton. Saya membaca sequel itu persis yang diceritakan oleh guru SD saya. Dan itu luar biasa. Ternyata saya dulu dibekali dengan cerita-cerita yang yang melatih saya untuk itu. Dan ini yang hilang di kawan-kawan kita, di Bapak Ibu
muda-muda itu mendongeng kepada anak-anaknya. Padahal kalau kita lihat di Korea, di Barat, Mas Boy nanti sudah cerita, itu bercerita mendongeng itu menjadi sesuatu yang sangat biasa, bahkan hingga di zaman milenial ini. Ini yang kita yang kemelinti yang itu. Dan itu luar biasa. Dan ada satu buah puisi yang saya baca ketika kelas 1 SMA, dan saya hafal di luar kepala, dan itu membuat saya semakin jatuh cinta dalam puisi. Judulnya puisi karya Gunawan Muhammad, judulnya Sajak Anak Mati. Saya bacakan untuk panjenengan semua. Siap. Sajak anak mati. 3 anak menari tentang 3 burung gereja, kemudian lenyap disebabkan senja. 3 lilin kuncup pada marmer meja. 3 tik-tik hujan tertabur seperti tak sengaja. Bapak, jangan menangis. Waktu itu saya seneng gitu aja dengan puisi itu. Baru ketika saya kuliah, saya mempelajari yang namanya simbol dan sebagainya. Saya kaget-kaget. Ternyata 3 itu ketika saya gadok-gadokkan dengan ilmu bahwa puisi itu mengandung imaji. Saya jadi teringat, ternyata ketika kita merawat orang mati itu kan talinya 3, 1, 2, 3, itu simbol. Wah, saya jadi ternyata puisi itu adalah hasil imajinasi daya pikir yang luar biasa, bukan ngalamun. Itu yang membuat saya semakin jatuh cinta pada puisi. Dan gitu. Termasuk saya selalu terpesona dengan puisi-puisinya Rendra, Kangen, terus kemudian yang surat cinta, ya. Saya lupa daripada nanti. Itu menarik sekali. Ya, itu Bu Ajeng. Ya. Baik, saya lanjutkan pertanyaan berikutnya dari Ibu atau Bapak ini ya, Bu Dewar Al-Hafidz. Mohon maaf Pak Wid, saya mau tanya, puisi yang terhimpun dalam buku Dalam Bayang Tuhan yang ingin ku kenal, itu lebih bergenre naratif atau apa ya? Terima kasih. Itu jawabannya. Hanya Ya. ingin tahu genre-nya apa, naratif atau apa ya? Nah, monggo. Nah, ini saya tidak tahu ini genrenya apa ya, tetapi saya kok lebih suka bahwa ini cenderung ke liris begitu. Dan juga ada yang sulit cenderung untuk apa Pak? Cenderung liris. ke Puisi liris. Puisi lirik, Bu. Ya, lirik ya. Lirik. Ya, kalau naratif juga ada beberapa. Jadi di sini ada cerita-cerita ini. Ya, tapi mungkin yang naratif di kumpulan puisi yang Aji Sakat dan kisah-kisah tentang tahta. Kalau ini ke liris ini juga, ya. Kelihatannya lebih ke liris. Tapi ya mungkin kawan-kawan yang mempelajari teori bisa lebih menjelaskan nanti kalau ini. Tetapi tidak semua puisi ini bisa dipahami oleh orang. Kadang ada beberapa puisi yang memang membutuhkan referensi, terutama referensi yang bersifat kejawaan. Jadi karena seorang Jawa ini tidak semua memang, tetapi ada yang ini. Misalnya ada puisi yang judulnya Kecubung Wulung. Ya, Kecubung Wulung itu nama jenis akik. Ya, itu saya membuat itu. Terus kemudian puisi yang judulnya Kuncen. Kuncen itu tukang penunggu kuburan. Ya, itu ya kuburan yang dianggap keramat. Itu kita sebut kuncen. Ini ada puisi-puisi yang seperti itu. Tetapi rata-rata puisi ini yang ya saya memberanikan diri mungkin lebih dekat kepada liris. Oke. Mungkin ada yang sedikit berbau naratif, tapi sedikit sekali karena naratif itu kan panjang. Tapi ada unsur ceritanya. Saya bacakan saja untuk panjenengan. Saya carikan 2 puisi. Sebentar. Panjaja Washab Amri.
Iya. Ini cerita naratif tapi pendek sekali. Saya kira juga tidak pas disebut naratif ya. Nelayan pantai Sawang, saya ceritakan tadi. Mengembang layar di buai gelombang, bersama matahari yang menyanyi di luas samudera, surga yang terjaga jutaan masa. Petani-petani lautan hanya memanen apa yang ada, bersama kesabaran buih menari, menggambar warna laut yang biru. Perahu-perahu laju memecah gelombang. Para nelayan menyampaikan salam rindu pada lumba-lumba yang berloncatan lucu, seperti putra-putra langit menjaga teduh samudera. Di pusar-pusar laut yang menggemuruh, nelayan-nelayan membaca peta dan cuaca di gugusan sayap-sayap langit yang terbentang, menafsir kehendak dewa-dewa laut yang menyediakan jalan para ikan di tiang-tiang samudera, luas rumah semesta, hingga gelombang singgah di punggung pantai. Ketika lain nyare mengusung perahu di bahu-bahu, meletakkannya dengan lembut di wajah pasir, beriringan memanggul tangkapan dalam pika, sesaat sebelum gelap sempurna menelan jagat. Nah, jadi cerita tentang itu, tapi juga tidak pas kalau disebut naratif. Mungkin lebih cocok pada liris ya, kita seperti itu. Monggo Bu, lanjut Bu Kanjeng. Puisi yang baru saja tadi dibaca ya. Itu ada Agak putus-putus suaranya, Pak. Pak Haryanto. Halo? Ada pertanyaan Pak Haryanto itu? Iya, ini sekarang masuk ke pertanyaan berikut dari Pak Haryanto, nggih. Pak Wit. Yeah. Ya, mau bertanya Pak Wit, apakah setiap puisinya selalu dipikirkan majasnya? Karena sepertinya semua objek yang digambarkan selalu dibikin hidup. Seperti pasir berbisik, nahkoda yang menunggu tiupan angin yang terlupakan. Jadi, apakah personifikasi itu seperti jadi majas wajib di puisi yang Mas Wit buat gitu pertanyaannya? Tidak selalu seperti itu. Artinya kan seperti yang saya bacakan tadi, ada puisi-puisi yang antara petik yang beling untuk Pak Tengsu itu juga. Tetapi seiring dengan pengalaman, dengan perjalanan kita, yang namanya diksi, mengolah kata itu berjalan dengan otomatis. Ya, saya selalu menyontohkan, misalnya bagi kawan-kawan, bagi anak-anak atau kawan-kawan atau yang baru belajar menulis puisi, seperti yang disampaikan oleh Carrie Anwar, bahwa jangan langsung berhenti pada satu kata, tapi gali sampai ke current word. Gitu. Artinya bahwa harus ditimbang-timbang. Seperti misalnya ketika kita mau membuat menceritakan tentang kematian yang khidmat. Maka misalnya kita membuat rangkaian kata begini: daun-daun gugur, daun-daun layu, daun-daun rontok, daun-daun luruh, daun-daun gogrok. Nah, kira-kira kalau kita menggambarkan kematian yang khidmat, yang pas itu kok lebih enak luruh lah. Itu kok otomatis muncul sendiri karena keterbiasaan kita itu. Tetapi ya memang bahwa di dalam menulis puisi itu ada proses yang namanya proses pengendapan, ada proses itu. Ya, kalau kita memang mau serius menjadi penyair, ya memang seperti itu ditimbang. Tetapi apakah personifikasi menjadi sesuatu yang wajib? Ya tidak. Tergantung kepada objek yang sedang kita olah, sedang apa, tema-tema yang sedang kita gali. Jadi itu. Ya, jadi itu. Jadi tidak mesti harus personifikasi. Tadi ada gaya satir, juga ada gaya itu. Tapi kebetulan
karena jenis puisi di dalam Bayang Tuhan yang ingin ku kenal tadi memang arahnya lebih pada objeknya pada alam, maka melarinya ke situ ya, mungkin kira-kira seperti itu. Mas, ada puisi cintamu, Mas? Ada yang japri saya ini. Ada yang japri saya ini. Kita dibacakan. Kayaknya menarik itu, ada kalau ada baca puisi cinta itu. Puisi, oh ada. Nah, ada. Silahkan. Oh, no. Sebentar, saya carinya. Riwayat Rahasia Kuldi. Ya, bagus ini itu. Riwayat Rahasia Kuldi. Ya wes. Itu pendek sekali. Ya wes. Itu saya tulis untuk istri saya. Oh. Ketika ulang tahun pernikahan. Jadi ya, tapi pendek sekali. Saya jadi malu. Ya, untung istri saya tidak mendengarkan. Ya. Riwayat Rahasia Kuldi. Ya, tapi kayaknya nggak romantis ini. Ya, riwayat Rahasia Kuldi. Dalam timbunan lapis kabut paling muskil, dalam misteri arus paling palung, kita mengeja teka-teki dian langit yang diterjemahkan dalam peta-peta dunia, dalam bising paling sunyi, dalam 1000 geluduk diurat nadi. 1000 purnama tak pernah padam, riwayat yang tak pernah sekarat. Kita sepasang petani merawat kuldi di bilik-bilik hati paling tersembunyi. Ya, itu luar biasa, hebat ya. Hebat. Cinta. Yang paling tahu maknanya yang membuat puisi dan yang diberi puisi. Urusan dalam negeri. Iya. Ya, Mas, ini jangan lupa saya beritahukan lagi untuk seluruh peserta, dimohon untuk bisa mengisi daftar hadir melalui Google Form, silakan. Ini di kolom chat juga sudah ada. Kemudian juga untuk mendukung IG Rumah Virus Literasi, TikTok juga ada, Twitternya juga ada, Telegramnya juga ada. Monggo supaya kepak sayap dari Rumah Virus Literasi itu semakin mendunia, apalagi dengan acara seperti malam hari ini. Baik, apakah masih ada pertanyaan lagi? Masih ada satu itu, Bu Sumiati. Ya, Bu Sumiati, saya bacakan. Mas Wid, kita satu alma mater IKIP Malang, tapi sejak awal memang beliau luar biasa. Mau tanya Mas, bagaimana cara mengasah kepekaan berpuisi, majas repetisi, apa menjadi penanda estetis tidaknya puisi atau hanya penegasan saja? Terima kasih Mas. Nah, pertanyaannya dalam ini biar semuanya nanti bisa membuat puisi yang bagus kalau sudah diberi jurus-jurus istimewa oleh Mas Wid. Silahkan, monggo dijawab. Yang terakhir saja Bu, yang repetisi tadi. IKIP. Nah, coba kira-kira dibayangkan Bu Sumiati yang seperti apa dulu pernah kenal, sekarang bagaimana? Mungkin di sini nanti menjadi ajang silaturahmi, bisa tersambung lagi. Monggo. Terima kasih Bu Sumiati, ini adik kelas saya. Nah, 1 tahun kelihatannya, 89. Ya, Bu Sumiati, sederhana saja bagaimana kita mengasah kepekaan kita terhadap puisi. Ya, setiap hari kita makan puisi. Waiting tresno jalanan saka kulino. Waiting present because of kulino, begitu ya. Ya, jadi ya karena puisi itu ya setiap hari kita makan puisi, maka kita akan menjadi semakin cinta, ya. Tentu saja ya dengan berbagai jenis tipikal atau genre puisi tadi. Kadang-kadang
banyak guru-guru bahasa dan sastra Indonesia ketika masa kuliah itu karena ada pelajaran bahasa sastra itu membaca puisi, tetapi ketika sudah tidak kuliah lagi, ya itu tidak lagi membaca puisi. Nah, yang lebih berdosa lagi, ini di jalan yang sesat, membaca puisinya namanya buku puisi yang ada di paket, ya kan gitu. Oke, ya, sehingga kadang-kadang itu menjadi terputus, kan eman-eman. Kita sudah ditunjukkan oleh Tuhan itu bahwa kita menyukai sesuatu yang indah di zaman kuliah, yaitu puisi. Tapi ya ketika kita jadi guru malah kita membacanya hanya di puisi-puisi di buku paket yang biasanya hanya aku aja, sampai Khairilnya mati 10 kali puisinya tetap aku saja kan gitu. Nah, kemudian pertanyaannya yang kedua, apakah repetisi itu sebagai penanda estetis? Saya kira tidak juga. Kalau tidak harus artinya kan. Kalau itu kadang-kadang sebagai penanda estetis, ya, tetapi tidak selalu. Justru kalau kita terlalu banyak repetisi, bahwa puisi itu kan sifatnya efektif, padat, sublim dan sebagainya. Ketika ada kata yang tidak perlu kita repetisikan, tapi kita repetisikan malah kesannya menjadi boros. Tetapi kalau itu pas, ya seperti puisinya Yudhistira, biarin, itu pas karena digunakan untuk puisi beling itu menjadi sesuatu yang sangat membangun keestetikan dari puisi itu. Tetapi tidak harus setiap puisi ada repetisinya. Itu kalau saya seperti itu, tapi mungkin orang lain juga akan berbeda. Ya, kalau kita sudah sesuatu yang sudah tegas, kenapa harus kita ulang lagi? Kecuali kalau tadi saya katakan bahwa repetisi itu menjadi sangat membangun estetis imajinasi itu dalam puisi yang Sajaan Amatinya Gunawan Muhammad, 3 anak menari tentang 3 burung gereja, kemudian lenyap disebabkan senja, 3 lilin kucing. Karena ada maunya bahwa 3 itu menurut tafsiran saya ingin menegaskan pada kematian. Ditali 3, 1, 2, dan 3. Atau kalau kita orang Islam ada 3 yang mendampingi kita mati. Ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, dan amal jariah, kan gitu. Nah itu dia menjadi kuat sebagai penanda estetisnya. Tetapi kalau itu hanya sekedar sebuah pengulangan repetisi saja, belum tentu bisa menjadi seperti itu. Jadi tergantung sublimasi dari puisi. Itu kira-kira begitu. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Ini ada satu sapaan di kolom chat dari Mas Ketua 1 Pena Jatim, yaitu ucapan, Cak Wit semangat sepanjang masa, successful sedulur, 1 pena, 1 hati, 1 jiwa, 1 rasa, kompak kebersamaan sepanjang masa. Successful sedulur, ya, matur nuwun, silahkan. Sudah disapa oleh Mas Ketua 1 Pena Jatim. Di sini dengan nama AKH Taufan Aminuddin. Ya, Cak Taufan. Terakhir Cak Inin itu. Oh, masih ada Cak Inin yang naik di atas ya, Pak? Iya. Raise hand. Bukan, langsung ngacung. Oh iya, monggo Cak Inin. Kami Lapres, silahkan. Yang sudah malang melintang di dunia puisi, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya panggil Mas Wit ini. Kemarin saya beli bukunya, alhamdulillah, terima kasih Pak Wit. Masih. Wah, udah punya bukunya, udah menikmati puisinya. Saya baru mendengar, belum membaca. Saya akan punya bocoran dari Abah Koiri lah ini. Oh gitu. Puisinya Dalam Bayang Tuhan yang ingin ku kenal, wah, luar biasa, ini tinggi sekali. Kalau dikatakan mungkin tingkatannya sudah makrifat, kata Abah Koiri ini. Makrifat. Kemudian yang saya tanyakan bahwa dalam puisi, apakah Mas Wit ini langsung sekaligus ketika ada ide langsung muncul ditulis sekali jadi,
atau mungkin ada pengendapan kemudian ada revisi-revisi begitu Mas, bagaimana ini? Ya, oke. Terima kasih sekali nih, Pak Mukunin. Ya, tidak Mas, saya bukan tipe penyair yang sekali duduk langsung jadi satu puisi. Enggak, saya justru kadang-kadang ide itu tabungan lama sehingga menghasilkan seperti itu. Saya kadang-kadang iri kepada Pak Tengsu tadi, atau kepada almarhum teman saya Pak Mas Wahyu Prasetyo. Itu dia malah punya konsep begitu. Kalau saya menulis puisi, tulis dan jadi, atau tidak sama sekali. Saya tidak bisa. Saya butuh tabungan-tabungan yang bahasa panjenengan tadi, pengendapan atau apalah namanya aja. Bahkan tetapi saya untuk tidak lupa, kadang-kadang saya mencatat di buku not kalau dulu, atau sekarang di buku di catatan handphone itu 3 larik kalimat untuk supaya besok tidak lupa. Itu saya gunakan untuk memanggil kembali memori puitif yang itu. Tapi kadang-kadang tidak berhasil juga. Gagal juga, ini opo yo dek band itu ya. Ya, tetapi ya itulah barangkali itu keterbatasan kami, keterbatasan saya tidak bisa langsung ini. Tetapi ada juga puisi yang langsung itu jadi. Misalnya di sini ada secangkir tentang tas hitam di bandara. Itu ketika saya berada di bandara tuh, atau ketika dari jendela pesawat itu sekali jadi ada. Ya, tetapi kebanyakan tidak sekali jadi. Sekali jadi itu dalam artian tidak langsung saya publish, Mas. Tetapi jadi puisi, tetapi di rumah saya otak-otak lagi. Sehingga beberapa minggu atau beberapa bulan saya anggap itu sudah matang. Ya. Tapi lebih sering lagi saya memakai pemandu tadi 3 larik kalimat atau apa itu saya gunakan untuk mengungkit lagi. Itu kadang-kadang malah sekian bulan baru muncul lagi. Ketika saya buka lagi, oh apa ya, saya mereplay lagi. Jadi itu. Dan gak banyak pula puisi yang muncul tidak hanya dalam, tapi karena saya membaca buku. Baca buku itu tiba-tiba sama seperti ketika saya menulis isi, tiba-tiba ada juga yang ketika saya membaca buku-buku yang menurut saya luar biasa, tiba-tiba muncul puisi. Itu seringkali juga ada. Ya, jadi ya macam-macam lah, tergantung. Kalau saya tergantung situasi dan momentumnya. Itu Pak Mukminin. Terima kasih. Bagaimana, Cak Inin? Kemudian catatannya tentang pagi tadi, tentang pagi, makan pagi. Kalau Mas Wid kok seperti itu, namanya orang sastrawan ya. Tadi yang muncul malah diri yang di oncei. Kalau saya melihat makan pagi ya wong mati, menunggu berarti matinya Syuhada. Disolati orang banyak, wah ini banyak orang ingin meninggal di situ. Lah itu loh perbedaannya penyair dengan dan yang paling penting bahwa saya betul-betul ya merasa tidak pantas berada di sehingga ya tadilah. Ya sekarang mungkin beda, kalau ke sana mungkin malah nggak bisa nulis puisi di sana. Ya itu oke. Terima kasih, luar biasa. Masih ada yang lain atau mau ada penguatan dulu dari Pak Khairi sebelum nanti ada closing statement untuk mengakhiri acara pada malam hari ini? Yang penting kita undang Mas Taufan Aminuddin bicara sebentar. Silakan. Ya, monggo Mas Taufan, diberi waktu untuk menyapa kami yang berada di Zoom pada malam hari ini. Terima kasih atas kerawuhannya Pak Founder, senang sekali karena ini satu komunitas untuk bisa bersinergi begitu je Pak. Monggo. Mas Ketua, silakan. Mana ini orangnya? Ngopi kayaknya. Itu. Ya. Terima kasih atas kesempatannya, Cak Khairi. Cak Wid ini teman lama ini. Terima kasih bisa ketemu. Dan untuk Cak Wid ini cocoknya memang dia adalah sajak laut
tak seorang pun menulis laut, tapi ada penulis laut dengan sekali seduh segalanya jadi gemuruh. Gitu Cawit, selamat dan sukses. Matur suwun. Matur suwun. Mana enak itu. Iya. Matur suwun, Mas Ketua. Mas Maman. Sudah Bu kayaknya. Iya, monggo. Sudah ini normal lagi. Monggo Pak. Oke, sudah makin larut ya. Mohon izin saya nambah sedikit ya. Iya, silakan. Mas Wid luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian belum tahu kalau beliau membaca di darat. Ya, sama gendengnya sama kembarannya itu. Jadi betul-betul sangat menghayati kalau sedang membaca. Ini nanti cuma duduk ya. Kalau lagi berdiri, wah ini luar biasa. Lincah. Ya. Kesana kemari. Ya, tentu saja. Dan penuh ekspresi. Penuh ekspresi. Ya ini kalau Bapak Ibu. Mudah-mudahan besok di Kopdar bisa hadir. Mudah-mudahan ya. Disinggung tadi puisi komunikatif, saya pernah dulu menulis artikel ilmiah. Juga tandem dalam arti nanggapi Pak Tengsu itu dulu ya. Dulu memang teman ngopi ya waktu muda Mas ya, kangen masa itu. Tadi disinggung tentang kualitas puisi yang bagus kayak apa katanya kan gitu kan Mas Marjuki tadi. Itu betul sangat tek tadi loh, yang tek tadi yang berat. Kalau Emily Dickinson kebetulan hari ini saya memilih materi untuk ngajar ngajar American Literature dan juga Creative Writing. Nanti saya sisipkan untuk contoh. Dia bilang Emily Dickinson itu puisi yang bagus adalah puisi yang setelah membaca hati dan pikiran kita menjadi tergetar. Itu Emily Dickinson. Kalau itu tersentuh dan tergetar merinding begitu. Itu puisi benar yang bagus. Bukan kata-katanya, jadi bukan diksinya, tetapi maknanya. Jadi indah puisi itu di maknanya. Jadi bukan pada diksinya. Ya, jadi kalau tadi sudah dicontohkan Mas Wid dari puisi satu dan puisi yang lain. Tadi disinggung juga sedikit tentang koncerito ya. Katarsis seseorang berpikir mendalam, sublimasi dan seterusnya, kan memang harus ada bahan. Mengapa para penulis dunia itu diundang ke Amerika? Itu antara lain disuruh menyaksikan. Mengundang 30 penulis atau 40 penulis itu melebihi mengundang orang 100 orang tanpa atau bukan penulis. Karena kalau mengundang 30 penulis nanti akan menjadi tulisan-tulisan. Itu yang saya tanya dulu ke panitia itu, ngapain kok ngundang dari penulis seluruh dunia? Jawabannya sederhana, mengundang kalian sejumlah ini, waktu itu 33, itu melebihi mengundang ratusan orang yang bukan penulis. Karena dengan menyaksikan Amerika seperti apa, nanti pulang pasti jadi tulisan. Dan terus terang Mas Wid tadi, kami ditunjukkan ke seluruh bagian Amerika. Sejarahnya, museumnya, perpustakaannya, toko buku, ladang jagung, ketemu orang Indian, orang Hispanik, penerbit, penulis-penulis, dan seterusnya. Itu pasti memberi kesan, memberi pengetahuan dan pengalaman baru. Dan itu pasti jadi tulisan. Tidak boleh tidak. Jadi katakanlah Eka Budianta, jadi Jos itu, M. Hainun Najib. Ya, itu lulusan-lulusan Iowa. Yang betul-betul Jos itu, ya, yang JIS itu kan saya itu, karena saya lebih banyak akhirnya saya lebih banyak ke non fiksi yang kemudian saya buat karena saya menekuni literasi. Sastra saya terbatas karena belum saya terbitkan aja. Sebentar lagi Mas Wid yang harus baca. Jadi saya punya novel, saya punya yang terbit saya baru kumpulan cerpen, kumpulan puisi. Naskah saya banyak di sini, tapi momentumnya yang bisa tidak laku dijual ya, repot saya ya. Saya harus menghidupi nulis saya itu dari non fiksi. Dan saya berkeliling dunia,
berkeliling Indonesia karena non-fiksi. Jadi begitulah nasib saya setelah dari Amerika dulu. Jadi prinsipnya belajarnya hampir sama, sublimasinya sama, melihat karya itu sama, yakni ketika karya itu menggetarkan, baik itu fiksi maupun non-fiksi. Kalau tulisan itu hanya permukaan, itu biasa-biasa saja. Itu namanya tulisan syariah. Tapi kalau di atas itu pasti ada, mungkin kalau mencari bentuknya itu tulisan torekoh. Lalu di atas lagi ada hakikat, dan yang Mas Wid ini termasuk salah satu orang yang duduk sebagai penulis makrifat, ya, salah satu. Kebetulan bukunya ini berbeda dengan yang lain, Bapak Ibu. Buku yang menang ini kebetulan akhirnya saya pilih di antara 353 buku fiksi. Saya tidak melihat orangnya semula, terus terang saja. Meskipun saya sudah mikir begini, nek Mas Wid melu pasti menang. Saya begitu. Tapi dengan melihat isinya, ya sudah masuk keranjang di antara 353 itu. Dan mestinya ada bisa 2. Yang satunya adalah drama. Ya, drama itu. Tapi ya nggak mungkin lah Mas Wid terus juara untuk 2 kategori, kan nggak lucu. Hanya 1 saja. Jadi Bapak Ibu, apa yang perlu kita tangkap, bahasa sastra itu memang bukan semata bahasa yang apa adanya. Sering-sering dia itu konotatif, karena itu majas itu sering digunakan. Kalau tidak ada majas, lazimnya itu tidak bisa mewakili makna tertentu. Terlalu mungkin banyak yang di permukaan. Ya, bukan berarti Rendra itu kelihatannya biasa-biasa. Wah, itu dalam banget ketika bicara tentang sajak Raja Wali misalkan. Ernest Hemingway dari Amerika itu tulisannya sederhana, tapi maknanya dalam. Juga misalkan William Faulkner, itu filosofis sekali, tapi jangan lupa tulisannya tidak serumit yang dibayangkan orang. Kayak begitu ya. Bapak Ibu sekalian, ini sampai terakhir ini tadi sempat 47 Mas yang hadir. Tadi sempat 47 ya. Ini terakhir karena sudah mulai malam, ini masih bertengger 40 orang peserta. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini wahana untuk belajar. Bapak Ibu sekalian, kali lain kalau mau memesan buku Mas, nomornya ditulis nunggu Mas. Mau tak pesen nih, nggak ono sini. Ditulis-tulis. Bapak Ibu yang mau pesen nanti mungkin bisa lewat saya deh, kalau memang Mas Wid itu agak susah. Siap. Nanti biar saya pesankan, pesankan biar nanti nyampe, dan saya hubungkan deh. Ini memang sungkan Mas Wid mosok menjadi berbagi dodolan buku kan nggak enak. Ya, saya adalah buku sastra kan nggak laku toh yo. Sastra itu nggak laku. Kenapa saya nggak mencetak buku sastra banyak-banyak? Nggak laku. Yang laku itu rahasia top menulis itu laku. Itu memang beda ya. Tapi yang laku lain memang. Jangan jualan yang laku dulu untuk menghidupi sastranya kan begitu. Baik ya, nanti Bapak Ibu tolong kalau ke Mas Wid jadi sungkan beliau, silakan nanti japri ke saya. Nah, biar saya tampung, nanti biar saya komunikasikan pada beliau perlu berapa, atau mungkin nanti saya koordinasi alamat gimana dan seterusnya. Itu saya kira. Terima kasih. Saya pribadi terima kasih Mas Wid atas sedekah ilmunya kepada teman-teman sekalian. Jadi jariah insya Allah. Juga Mas Tovan jauh-jauh hari jauh-jauh lokasi dari Batu ya, mungkin hujan juga di sana, tapi begitu ikhlas hadir tadi ya, karena tak oyak nanggone grup ya. Kemudian juga teman-teman sekalian sampai sekarang hampir pukul 21.30 hampir. Mudah-mudahan keberadaan kita di sini menyebabkan kita lebih paham, lebih banyak asupan insight, sehingga karya kita akan semakin membaik. Saya kira begitu Bu, biar dilanjutkan closing statement.
Monggo langsung saja Mas Wid, closing statement untuk bincang buku pada malam hari ini yang luar biasa. Nanti Pak Khoiri yang akan mencatat siapa yang pesan bisa japri ke Pak Khoiri, begitu nje. Monggo Mas Wid untuk closing statementnya. Barangkali untuk semangat kita semua, teman-teman pecinta literasi, pecinta sastra, pecinta aksara. Ada sebuah cerita yang menarik. Cerita ini berawal ketika Inggris mau memerdekakan India. Di dalam sidang parlemen Inggris waktu itu terjadi deadlock antara yang setuju dengan yang tidak untuk memerdekakan India. Pada saat itu muncul seorang tokoh yang kalau tidak salah namanya Senator Sir John Ruskin. Beliau mengatakan begini, saudara-saudara anggota parlemen Inggris yang terhormat, kita berdebat panjang lebar tentang merdeka atau tidak India. Tapi ketahuilah saudara-saudara semua bahwa seandainya Inggris tanpa India, maka dia tetap Inggris. Tapi jika Inggris tanpa Shakespeare, maka Inggris akan kehilangan citranya. Nah, itulah barangkali semangat untuk kawan-kawan kita semua, untuk diri kita semua. Di zaman yang serba praktis, serba instan tadi, semangat kebandelan untuk mencintai aksara perlu kita miliki sebagai sebuah mahkota bersama. Itu saja, terima kasih Bu Ajeng dan kawan-kawan semua. Semoga suatu saat kita bisa bertemu dalam suasana yang lebih santai, yang lebih akrab dan luring. Itu saja. Terima kasih. Apabila ada sesuatu yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Pak, saya ketinggalan satu kata tadi yang saya ingat hanya kebandelannya. Sebelum kebandelan tadi apa? Kayaknya menarik sekali tuh. Zaman yang serba praktis harus ada bla 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 kebandelan. Nah, sebelum itu apa tadi? Ya, dalam zaman yang serba praktis, serba cepat bagi kita, maka pecinta aksara, agak putus-putus suaranya. Ya, pecinta aksara, pecinta literasi, kita memang harus selalu menghidupkan kebandelan kita. Mungkin nanti bisa ditulis di kolom chat ya. Yang serba praktis harus ada bla 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 untuk. Ya harus, ya kita harus punya rasa bandel, rasa keras kepala dan sebagainya, sehingga anak-anak kita paling tidak ikut terinspirasi untuk lebih mencintai aksara. Itu, Oke. Bukan sing pedot-pedot suaranya berarti. Ya. Itu tadi loh diulang Pak, Inggris tanpa India dan bla 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 tadi. Oh, itu tadi lah. Kalau Inggris tanpa India nggak masalah. Ya. Tapi kalau Inggris tanpa Shakespeare itu bermasalah, karena Shakespeare itu adalah ikon Inggris, pengarang terkenal dari Inggris. Ya. William Shakespeare itu memang pengarang paling terkenal dari Inggris, yang ada sonet apa itu. Ya. Ada pengarang drama yang sangat terkenal, Hamlet, Romeo Juliet itu. Nah, itu tanpa beliau hilang. Nah, artinya begini, bahwa yang namanya aksara itu kan selalu menjadi epicentrum peradaban. Ya. Jadi sejak dulu kita mengenal negara Kertagama, kita mengenal ini, tetapi setelah dalam perjalanan sejarah ternyata kita melupakan itu. Jarang sekali kita yang benar-benar belajar dari aksara kita. Ya, akhirnya saya harus dongeng lagi satu kali lagi, Mas Khoiri. Di acara di Ubud Writer tahun 2011, saya satu meja dengan seorang yang namanya Mike Klein, seorang penerjemah karya-karya Rendra dan karya-karya Pramudia. Waktu itu sambil duduk-duduk begini, Maclean mengatakan, bangsamu itu bangsa yang bodoh. Saya kaget, ini bule kurang ajar. Kenapa? Kamu memang kaya dengan
benda-benda pura-pura ini. Tetapi ada satu yang tidak pernah kalian rawat. Apa? Pemikiran-pemikiran, peninggalan-peninggalan, konsep-konsep tak benda kita. Jadi negara Kertagama, kita mengenal Natsir, tapi kita tidak pernah belajar tentang ini. Nah, artinya bahwa saya kira dengan dimulai dengan adanya virus literasi ini, insya Allah ini nanti kelak kemudian hari kita bisa menjadi bangsa yang mungkin peradabannya lebih tinggi. Karena India, Cina, Inggris itu mereka menjadi bangsa yang beradab karena memiliki kebudayaan aksara yang luar biasa. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Mantap, mantap, mantap. Penutup yang jos. Ya, ada sesi foto. Ya. Sekali lagi saya atas nama moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Wid yang sudah dengan leluasanya memberikan ilmu, membacakan puisi-puisinya, juga tentu saja semuanya ini akan memantik anggota dari Rumah Virus Literasi untuk terus belajar berbagai genre tulisan agar bisa naik kelas, begitu ya Pak Haji. Harapan kita semua. Ya mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan ini menjadi amal kebaikan Mas Wid, juga Pak Khoiri yang sudah memfasilitasi, termasuk juga Pak Makhrus, adanya Pak Saiful, sehingga Zoom walaupun agak tersendat di akhir-akhir ini, tetapi alhamdulillah bisa dikatakan lancar semuanya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta Zoom yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan ini bisa bermanfaat dan penuh keberkahan. Akhirnya saya mohon maaf bila ada kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.